Posedi pemimpin kuat, Haji Fahmi penuh semangat, NSF Mutiara tim hebat, mereka selalu kompak. Kerja keras tiada henti, terus maju pantang surut, bersama dalam visi, selalu siap menakluk. Posedi pahlawan kita, Haji Fahmi penuh cinta, tak ada yang bisa mengalahkan NSF Mutiara berkilauan. Membangun mimpi bersama, gak ada lelah selalu ada, selalu jadi yang utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi sejuta teman merpati untuk semua teman-teman merpati yang hadir kembali tentunya di cerita dari Babeh MC ya, untuk menceritakan tentang dunia merpati. Dan saya yakin untuk semua teman-teman merpati kalian sudah paham, ada sosok-sosok yang luar biasa ada di samping saya, Pak Edi dari Mutiara. Terus kemudian ada rekan saya yang di sebelahnya Pak Edi ini, ada Mr. Sigit ya. Saya hadir di tempatnya atau di markasnya dari Mutiara, benar ya Pak? Betul. Atau sekarang sudah gabung dengan NSF ya, Mutiara Purwokerto ya. Dan alhamdulillah saya dikasih kesempatan sama Pak Edi Mutiara selaku owner dari NSF Mutiara. Kan ada owner lagi sebetulnya ya Pak ya? Ada ownernya lagi karena sudah gabung begitu kan. Terus kemudian saya dikasih kesempatan untuk hadir kembali tentunya untuk menceritakan tentang dunia merpati. Untuk semua sahabat merpati, sebelum kita melanjutkan tentang apa yang nanti akan kita bahas bersama Pak Edi Mutiara dan kemudian bersama Mr. Sigit, jangan lupa kalian silakan bisa dibantu like, comment, and subscribe agar ke depan cerita dari Babeh MC untuk menceritakan dunia merpati itu bisa berkembang lebih baik lagi. Saya mohon dukungan dari semua teman-teman penghobi merpati. Oke. Dan semua teman-teman penghobi merpati, di sebelah saya ada Pak Edi. Pak Edi, gimana kabar? Ya. Sehat. Alhamdulillah. Mas Sigit? Alhamdulillah. Sehat ya? Ketemu nih dengan Mas Sigit di kandang Mutiara. Nggak tahu maksud dari Mas Sigit datang ke sini mungkin mau take over kembali, karena kan dari tempatnya Pak Edi ini banyak player-player yang atau merpati hasil ternakan sendiri ya Pak ya? Hasil ternakan sendiri. Nah itu mungkin Pak Sigit datang ke sini mau beli player mungkin. Alhamdulillah Pak Edi kabar sehat ya? Pak Edi, ini langsung saja antara, kalau menurut saya sih penting sih diinformasikan, kita ceritakan ke teman-teman merpati, karena minggu depan di Giringan A itu kan akan ada lomba nasional jatahnya dari Banyumas ya? Banyumas, betul. Nah, tepatnya ada di lapak Karangnangka Purwokerto ya. Pak Edi dari owner Mutiara sendiri juga sebagai penyelenggara di gelaran nasional besok, penanggung jawab ya Pak ya. Tapi alangkah lebih baiknya kita informasikan, maksudnya tiketnya itu pendaftaran utamanya berapa ini Pak? Oke. Untuk lomba Karangnangka ya, Giringan ini ya, berarti ini kan sudah masuk Giringan A. Iya. Besok itu Rabu sudah pada mulai ngelatih piyik. Soalnya gitu. Kalau di nasional maupun di lokal saat ini itu sudah ada lomba ring dan lomba utama. Ya, untuk lomba ring ya, itu pendaftaran 100.000. Oh, 100.000 ya. Hadiahnya 50 juta. Wow, hanya dengan 100.000 hadiah 50 juta ya, totalnya 50 dan itu juga mungkin ada bonus lainnya. Iya, kalau burung ring yang masih berlaku ya, itu kan masih berlakunya burung ring 2022, 23, 2024. Oh gitu. Nah itu kalau ada sampai juara 1 sampai 10 besar ya, itu dapat tiket VIP langsung masuk babak kesekian, tergantung kuota dari pesertanya. Oh begitu. Contoh peserta lebih dari 400 kalau nggak salah ya, itu juara 1, 2 itu masuk babak keempat. Oh siap, langsung otomatis masuk ke babak keempat, nggak usah perlu daftar lagi ya Pak. Nggak perlu. Istimewa ini. Iya kan, langsung masuk babak keempat. Terus 10 besar kalau nggak salah masuk babak ketiga kalau nggak salah. Oh 10 besar masuk babak ketiga. Iya. Itu fasilitasnya. Kecuali ada lagi perkecualiannya, kecuali lomba ring nggak selesai nih. Nggak selesai, tinggal 30 burung. Kan dilanjutkan hari Sabtu. Oh dilanjut hari Sabtu? Ya, 30 burung tersebut sudah pasti masuk babak kedua. Oh sudah pasti masuk babak kedua, nggak usah perlu dilanjutkan
yang juara di kelas ring itu siapa? Pada intinya sisa dari 30 burung nanti tetap dilanjutkan. Yang kalah, ibaratnya yang kalah yang nggak masuk 10 besar, itu masuk babak 2 langsung otomatis. Berarti tetap harus mencari juara 1, 2, 3 sampai dengan 10 besar ya, Pak? Oke. Karena ada poinnya ya. Karena kan menyangkut poin nasional. Oke, Pak Edi, terima kasih tuh atas ulasan dari Pak Edi sendiri. Soalnya gini, saya mewakili dari teman-teman Merpati yang mungkin pemula, sama persis dengan saya, kan terkait teknis di lapangan, terus kemudian mekanisme di lapangan itu seperti apa, kalau ring nanti kalau misalkan di babak yang memang sudah disiapkan, contoh hari Jumatnya nggak selesai kan dialokasikan di hari Sabtu, tetap harus dicari juara 1, 2, 3 sampai dengan 10 begitu ya. Nah itu, saya mewakili dari kalian sebagai pemula pemain Merpati, sama persis dengan saya. Oke Pak Edi, terima kasih banyak nih terkait ulasan dari Pak Edi sendiri. Nah, saya mau nanya ke poin yang kedua dari Pak Edi sendiri itu, mempersiapkan sudah pasti kan? Selain daripada mempersiapkan tamu yang datang ke gelarannya Pak Edi bersama teman-teman yang lain, terus kemudian pasti dari Pak Edi sendiri mempersiapkan ada merpati-merpati yang memang dirasa yakin untuk ikut serta di lomba nasional. Ada berapa ini kira-kira Pak Edi? Ya, ini kalau dari NSF Mutiara Purwokerto itu sekitar ada 18 sampai 20. 18 sampai 20 player. Kalau dari NSF Mutiara Sukabumi, informasi 40 bawahnya. Wah, berarti total 40 dengan 20. Hampir 60. Nanti kita seleksi ya. Kita seleksi lagi yang layak ikut yang mana. Iya, berarti memang kita pun harus jeli begitu ya Pak ya. Ada intinya 60 dari kedua belah pihak antara NSF dengan NSF Mutiara yang ada di Purwokerto dan Sukabumi dan Purwokerto itu hampir 60, luar biasa. Dan main tiketnya sudah pasti daftaran 200.000 ya Pak ya. Tapi kan banyak burung ring juga. Oh, banyak burung ring juga. Sekali lagi ya saya ulang. Untuk burung ring yang masih berlaku, yang belum beruntung di lomba ring, itu kalau menurut saya beranikan diri untuk ke lomba utama. Oh iya. Karena kenapa saya bilang begitu? Kalau burung merpati ini kalah di lomba ring, belum tentu kalah di lomba utama. Banyak sekali contoh di track record 8 gilingan seperti ini ya. Di ring nggak juara, di utamanya bisa juara dia. Oh, gitu. Dan ada potongan 50.000. Jadi daftaran 200 dipotong 50.000, 150 dia bayar, bisa ikut utama. Pakai ring PMTI yang masih berlaku. Ya, 22, 23, 24. Dan juga bertabur bonus. Oh, bertabur bonus. Banjir bonus nih ceritanya ya Pak. Kalau umpamanya juara 1 burung ring yang masih berlaku di lomba utama itu dapat 10 juta. Dapat 10 juta kalau juara 1 di lomba utama. Sudah banyak terjadi. Oh, gitu ya. Padahal sudah pasti dapat uang pembinaan dari panitia sendiri itu kira-kira berapa? Selain daripada tambahan. Kalau nggak salah 57 juta. 57 juta tambah 10 juta. Tambah lagi kalau ada ring kandangnya, tambah 5 juta. Tambah 5 juta, berarti luar biasa. Ya kan? Tinggal kalian teman-teman yang nanti akan ikut serta di lomba nasional ada di Lapak Karangangka, Purwokerto, itu berdoa ya. Minta berdoa, bukan hanya sendiri tapi istrinya diajak, keluarganya diajak, dan yang lainnya diajak supaya apa? Ada kesempatan, kan doa itu juga penting ya Pak ya. Kadang-kadang pemain lokal saya kasih kelemahan sedikit. Burungnya dia ring itu kualitas, tapi begitu kalah di ring dia langsung pulang, itu saya bilang salah. Jadi pergunakan kesempatan kalau burung ada kualitas, beranikan untuk ikut utama. Itu juaranya bukan satu aja loh, 1, 2, 3, 4 itu sama bonusnya, ada bonus semua, cuma menurun. Juara 1 10, juara 2 umpamanya berapa 7, juara 3 5, juara 4 3 gitu loh. Ring kandangnya juga gitu, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi sangat bertabur bonus. Dan juga untuk yang juara ring, juara 1, 2 itu fasilitas untuk besok di lomba berikutnya jungle itu free pendaftaran. Oh, free pendaftaran. Ya. Yang juara utama 1, 2 juga free pendaftaran untuk lomba berikutnya. Berlaku di lapak berikutnya. Berlaku di lapak berikutnya. Iya. Oh, itu begitu ya. Dan memang informasi itu sudah tersosialisasi jauh-jauh hari. Cuman mungkin ada banyak teman-teman merpati yang belum paham, gitu kan. Ini makanya dari Pak Edi sendiri, mau saya potong, selalu begitu menceritakan, ada itu di YouTube, ada itu di live-nya dari Pak Edi sendiri. Pokoknya tidak bosan-bosannya menceritakan terkait inovasi tersebut, begitu ya Pak ya. Oke nih, dengan tadi pertanyaan yang kedua Pak. Tadi kan Bapak kan menambahkan ulasan yang pertama. Betul. Poin yang kedua dari Pak Edi Mutiara atau yang tergabung dalam NSF Mutiara. Ini kebetulan owner dari yang Sukabumi itu belum datang ya Pak.
saya ngarep-ngarep mungkin datang ke sini bisa bikin cerita. Ya intinya Bos Fahmi kalau misalkan lihat ini, doa terbaik dari saya dan teman saya juga Mas Eko, agar mudah-mudahan besok lombanya juga juara. Gitu. Mudah-mudahan bisa ada prestasinya. Iya, amin. Ada 60 yang disiapkan. Ya. Terus dari 60 tersebut kan pasti ada burung yang sering masuk di lomba nasional, yang sering masuk di lomba-lomba mungkin totalan berapa, itu kan sudah pasti kan dipersiapkan juga untuk ikut serta besok di lapak Karangnangka, lomba nasional. Nah, yang menurut saya Pak, saya mau juga menanyakan mewakili dari teman-teman Merpati yang fenomenal dari Pak Edi sendiri. Dari Pak Edi sendiri ada berapa Pak? Bukan hanya satu fenomenal, pasti kan ada yang merasa yakin bener gitu loh dan sudah banyak prestasinya. Namanya Merpati, kita tidak bisa yakin. Enggak, maksudnya yang banyak prestasinya. Yang banyak prestasi, yang banyak prestasi mungkin yang ditunggu teman-teman saat ini. Robot gedek. Robot gedek. Om Sigit tahu robot gedek? Waduh, mantap robot gedek. Kalau saya belum begitu paham Pak. Mungkin ya, robot gedek gimana nih ceritanya? Robot gedek itu burung ring ternakan mutiara. Asli dari Bapak Edi ya. Lahir di sini, besar di sini, dilatih di sini, jadi player di sini, sampai juara di sini. Luar biasa. Juaranya juga waktu itu sama Pak Edi juga gitu ya. Kemarin tahun 2023, dia burung lahiran 2022. Lahiran 2022. Di 2022 akhir itu sudah jadi burungnya. Sudah jadi player. Oh, gitu. Baru saya turunkan, saya matangkan sampai 2022 Desember ya. Oh ya, 2022. 2023 mulai turun lomba ke nasional langsung, nggak pakai lokal. Langsung nasional. Memang kadang jadi pemain Merpati fighter juga penting. Iya, penting, sangat penting. Iya, terus kemudian? Nah, setelah itu putaran pertama masih gagal dia di lapak CM. Saya ingat pada putaran kedua, tapi udah hasilnya bagus, udah kelihatan jalan. Sisa 37 burung waktu itu dari peserta 400 sampai 300 itu. Di Pangandaran saya bawa nginep untuk pertama kali robot gedek. Jalan lagi, tinggal sisa 27. Waduh, kalahnya itu kalah jebol, ketemu Jablay loncat, maksa loncat jebol. Nah, yang ketiga dia juara di lapak Karangnangka. Waduh, di lapak Karangnangka sendiri itu ya. Tapi dia bukan lahir di situ loh. Maksudnya dia belum baru pernah itu. Baru pernah main ke lapak. Baru pertama kali main Karangnangka. Dia itu lahir di lapak BGT Bocoran. Jadi dilatihnya di BGT Bocoran. Nololnya ya. Nah, terus di Karangnangka juara 2 saat itu. Terus utamanya kalau nggak salah 20 besar. Kalahnya salah pakai. Terus di lomba ring waktu itu masih ada waktu ya. Karena pesertanya tidak terlalu banyak, waktu itu banyak burung mabung. Di lomba khusus ring ada burung sekitar berapa ya? Dia masuk dibagi 3, dia ikut juga. Jadi waktu saat itu 3 gelar dia dapat. 3 gelar. 3 gelar. Terus lomba berikutnya dia saya ajak ke Sukabumi. Trek terjauh di PNTI waktu saat buat lomba nasional. Baru intinya main lintas provinsi pertama gitu ya. Iya, terus juara 1. Di sana juara 1. Juara 1 lomba ring. Padahal pengalaman pertama belum ada. Masih pengalaman masih kurang lah ya. Iya, pengalaman pertama lintas provinsi bisa dibilang gitu langsung poin gitu ya. Poin 1 di lomba ring ya. Tadi juara 2 juga di lomba ring. Terus berikutnya saya bawa nginep lagi ke Majenang. Itu juara 2 lagi. Hat-trick. Jadi dia sempat juara 2, 1, 2 di 3 event berturut-turut. Itu robot gedek. Terus setelah itu libur puasa. Aduh, sayang libur puasa. Jadinya robot gedek nggak bisa main. Enak-enaknya itu ya. Lagi enak-enaknya, tapi memang burung udah mau istirahat Mas. Mau istirahat. Emang udah masanya ya. Setelah 3 gilingan itu, 3 gilingan kemudian dia istirahat. Tapi sebelum istirahat dia ngasih sangu buat anak-anak, juara 1 lagi di Kadenan. Mantap. Nah, putaran PNTI THR-an. Total 60 juga dia juara 1. Nah, mabung sudah saya selesai mabung, beres mabung, saya lombain, saya salah. Saya salahnya tuh ini buat pelajaran ya, teman-teman ya. Harusnya kalau burung habis mabung itu kan intinya di lokal dulu. Lebih bagus di lokal dulu. Jangan maksain. Ya, soalnya kan di trek jauh kan dia udah habis tenaga di jalan. Saya bawa ke Bogor. Di lapak jungle. Waktu itu kebetulan cuacanya kurang bagus. Jadi saya tidak paksakan, akhirnya nggak ada prestasi di sana. Lomba gilingan berikutnya lomba di Pajerukan. Ya.
Dia di lomba ring gagal, tinggal sisa 50 kalau nggak salah. Di lomba utamanya juara 1. Di lomba utamanya malah juara 1. Juara 1 di lomba utama. Itu salah satu tadi contoh ya, Bos. Jangan Iya, jangan kalau punya kualitas harus berani paksain. Harus fighter. Iya, mumpung Harus kesempatan ada di kota Anda. Iya benar. 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 Nah, terus setelah itu, setelah juara 1 di Pajerukan itu, dia saya bawa ke Dago Bandung. Kapolda besar. Juara 1 lagi sana. Dengan posisi angin dorong. Angin gede ya. Dorong. Kalau burung dorong kan susah. Itu kalau nggak salah dapat mobil apa ya? Mantap dapat mobil. Ya, dorong pagi, dorong kiri, dorong jalurnya ke kiri, burung sore dorong kanan. Dia bisa mengatasi itu dan berhasil menyabet juara 1 statusnya. Itu robot gede. Nah, setelah itu banyak peserta yang lain yang mungkin 10 besar apa bagian atau apa itu. Jadi tahun kemarin total itu robot gedek itu dalam waktu dia habis mabung sampai setelah mabung itu 13 kali dapat gelar. 13 kali dapat gelar. Iya, di nasional 11 kali, di lokal 2 kali. Dan dipindah-pindah lapak terus. Ngeri. Hasil ternak dari Mutiara. Saya merokok ya? Boleh sambil ngerokok nggak apa-apa. Tapi ini kayaknya tadi yang ulasan tentang robot gedek kayaknya masih kurang lengkap, Pak. Soalnya kan saya juga dengar. Waktu di take over itu di mana gitu kan? Gitu, Pak. Kan di take over kan? Maksudnya udah pindah tangan walaupun robot gedek masih di sini. Nah, dari situlah untuk menggarisbawahi memperjelas ya mungkin. Iya, memperjelas nih. Banyak sekali tim-tim yang minta robot gedek. Begitu sebelum juara baru tampilan pertama itu ada yang minta. Saya masih belum. Setelah juara ada yang minta lagi, saya belum. Sampai habis mabung lebih ngejar lagi. Belum. Akhirnya kemarin puncaknya di anniversary Liga Banyumas. Oh, berarti masih di sini. Iya, puncaknya Liga Banyumas. Akhirnya di take over sama NSF Sukabumi. Tapi kolaborasi. Jadi kepemilikan robot gedek itu saat ini 50% punya NSF Sukabumi, 50% punya Mutiara. Jadilah kita bergabunglah menjadi NSF Mutiara. Walaupun sebetulnya dalam transaksi itu sebetulnya udah beres semua begitu ya. Udah beres semua. Karena memang ada transaksi tersebut, terus akhirnya jadi karena ada terus kemudian akhirnya jadi gabung kolaborasi begitu ya Pak, untuk memperkuat begitu ya. Oh, luar biasa. Itu malah diklepek sama Bos Pakmi langsung. Juara 1. Enggak, itu kebagi-bagi ya. Itu enggak selesai karena pesertanya over. Biasanya kan cuacanya kurang mendukung, jadi agak terhambat, jadi tidak selesai. Terbang 5 kali nggak salah. Masih kebagi. Iya. Mantap ya robot gedek ya. Maksudnya burung lahir 2022, terus kemudian 2023 itu sudah mulai dia aktif main di lapak-lapak, terus banyak prestasi, terus akhirnya di tahun 2023 akhir atau 2024 take over-nya? 2023 akhir. 2023 akhir take over. Nah ini kan take over-nya kolaborasi ya. Iya. Jadi kepemilikan itu 50-50. Saya 50%, Bos Wakmi 50%. Jadi milik berdua. Apapun resikonya, apapun hasilnya itu tanggung jawab berdua. Bersama-sama. Tapi burung memang ditaruh di Purwokerto. Oh, taruh di Purwokerto. Karena perjanjian awal begitu. Dan robot gedek prestasinya untuk itu di atas untuk 2023 itu untuk lomba ring seperti yang saya cerita tadi ada poin itu peringkat 3 di lomba ringnya. Di lomba utamanya peringkat 4. Dia nyabet 2 gelar di Liga Banyumas, dia kalau nggak salah peringkat 6 loh. Di Liga Banyumas. Berarti kemarin 2023 kemarin dia dapat 3 gelar. Dia pun belum yang terbaik ya, belum yang terbaik, tapi dia udah burung muda lah. Burung muda. Harapan saya mudah-mudahan setelah keluar ini dia lebih dewasa lagi kan, lebih maksimal. Harapan saya begitu. Sama ini kan, saya kan apa ya sebagai penikmat merpati mengikuti loh Bos. Live streamingnya PMTI dan lain-lain. Ini kok udah lama saya nggak lihat robot gedek. Iya, mabung. Baru beres mabung ini. Jadi robot gedek itu kemarin mabung sebelum putaran 1. Pas banget sebelum putaran 1 itu waktunya istirahat. Jadi kan saya tidak pernah memaksakan burung. Akhirnya saya istirahat. Berarti juga perdana ya, perdana hari ini. Oh hari ini berarti karena nangkap perdana tarung. Iya. Tadi kan bilangnya boleh bilang
pertama kali perdana juara juga di Karangnaka, semoga bisa iya itu doa terbaik dari kita lah ya, doa kita semua juga begitu. Nah ini Pak Edi, selain itu kan tadi membahas robot gede kan udah lumayan banyak nih. Nah burung yang lain apa aja nih? Mungkin ada singoedan, terus kemudian itu jablay fenomenal yang mungkin orang-orang pada wow galak banget. Ya itu jablay yang sudah juara nasional juga, singoedan namanya ya. Terus kemudian yang ketiga saya ada ngeluarin adik robot gede. Adik robotku ada juga. Ada adik robot gede tapi beda ibu memang. Namanya Beckham. Namanya Beckham. Ini perdana lomba juga. Mudah-mudahan besok langsung mau kerja. Namanya burung ya Mas ya, tahu masih gitu ya. Namanya burung yang mudah-mudahan harapan saya burung-burung NSF Mutiara baik Purwokerto maupun Sukabumi dilatih enak, maksimal bisa lomba dengan maksimal hasil yang di atas. Iya, harus pasrah. Kita kan tetap harus berproses. Iya, kan tujuannya usaha lah ya. Nah ini yang jadi perlu diinformasikan juga ke teman-teman merpati. Ini kan tadi Pak Edi sudah menjelaskan terkait prestasinya dari burung-burungnya atau merpati-merpatinya Pak Edi. Nah besok mau diikut sertakan di lapak Karangnaka. Tapi bukan berarti teman-teman merpati dengan fenomenalnya burungnya Pak Edi kalian takut. Jangan, nggak boleh. Jangan namanya takut. Burung kalahnya sama burung. Makanya tetap harus yakin. Maksudnya yang harus dicuplik atau diambil garis besarnya apa yang sudah diproses oleh Pak Edi dan kawan-kawan itu, dia sampai mendapatkan sebanyak prestasinya, terus kemudian itu bisa menjadi motivasi kalian, kan intinya begitu ya Pak ya. Nah, ambil sisi dari positifnya, bukan negatifnya. Jadi intinya tetap semangat, besok kita kumpul satu titik untuk meramaikan ada di lapak Karangnaka, gelaran nasional. Dan sedikit tadi bocoran dari Pak Edi, ada kawan-kawannya Pak Edi, ada banyak teman-teman yang memang dari luar kota, mereka sedang mencari player. Siapa tahu burungnya kalian nanti yang beruntung juara, beruntung di take over, kan intinya begitu ya Pak. Dan ini ada sejarah Karangnaka ya, mungkin kalau orang yang jeli, mungkin Mas Didit mungkin paham. Tahun kemarin juara siapa? Dankoti ya, bawa satu. Cuma bawa satu juara. Biarpun timnya ikut Mutiara, itu tapi burung temen. Juara satu. Tahun sebelumnya Ratu Joda cuma bawa satu dari Jatilawang. Jadi kalau burung Anda kualitas, baik burung ring maupun burung nongring, beranikan diri, paksakan diri untuk ikut lomba nasional. Itu pesan saya. Benar, jadi gaspol ya. Sudah pasti kata-katanya gini, yang kualitas pasti bakal menjadi yang teratas. Kan intinya begitu. Jadi kalau memang yakin burungnya berkualitas, ya besok kumpul satu titik, kita ngopi-ngopi bareng dengan Mas Sigit, dengan Pak Edi, ya di situ membaur bersama-sama. Tujuannya satu, membawa dunia merpati wilayah Banyumas agar makin berkibar ada di kancah nasional. Karena gelaran besok adalah gelaran nasional. Gitu ya. Oke. Pak Edi, untuk sebagai penutup nih, kan ini ada banyak produk-produknya dari Pak Edi sendiri. Saya belum begitu paham. Dari Pak Edi mungkin bisa menceritakan terkait produknya dari Pak Edi sendiri. Oke ya, ini yang pertama ini jamu manuver ya. Jamu manuver. Nah, itu buat burung tinggian. Kalau istilahnya kalau di kita tuh manuver. Ya. Nah, ini pakainya jamu manuver mutiara. Ya, robot gede pakainya ini. Robot gede pakainya ini. Pakainya ini. Ini sama. Ya, masih itu juga beli juga ya. Ini sama. Ini burungnya ini jamunya sama, cuma beda isi karena botol besar dan botol kecil. Dan terus ini jamu-jamu yang dipakai para jawara-jawara. Contoh kayak predator sejatiko itu pakainya ini. Dolphin saat di Gongpe itu pakainya ini. Robot gede pakainya ini. Terus punya HSM Team itu Jayadrata pakainya ini juga. Burung-burung SLC pakainya juga jamu mutiara. Jadi jamu mutiara ini mudah-mudahan menjadi solusi buat teman-teman merpati. Ya, ini yang pertama. Itu yang pertama. Terus yang kedua jamu semi. Ini sama ya. Jamu semi. Botol kecil dan botol besar. Kalau botol kecil 60.000, botol besar 120.000. Yang ini juga sama harganya. Itu 50 sama 110. Oh, gitu. 50 botol kecil, 110 botol besar. Ya, ini buat semi. Lah, kalau di kolongan meja kan ada burung manuver, ada burung semi, ada burung jablay. Kalau burung semi itu yang list-list tali, yang lompat-lompat tali, itu burung semi. Pakainya jamu semi. Ya. Memang komposisinya beda. Beda. Ini ada galaknya. Oh, ada galaknya. Ini ada galaknya. Nah, kalau
jamunya ini berarti yang pakai ini tuh burung saya rafathar. Rafathar. Pakai ini carok, pakai ini. Terus punya sejati gold itu si apa namanya megang pelampik tuh pakainya ini. Terus kemarin juara 1 Pangandaran Utama pakainya jamu semi. Memang karakter burungnya semi ya Pak? Iya, mungkin karakter burungnya semi mungkin. Jadi pakainya ini kemarin. Sempat saya posting di Facebook Mutiara Merpati. Luar biasa nih. Terus kemudian yang terakhir nih. Kalau yang terakhir ini jablay. Singo edan ya jamunya ini. Singo edan. Buat jablay ya burung-burung lainan kalau burung-burung lainan pakainya jamu jablay. Mudah-mudahan harapan saya semua jamu mutiara ini bisa membantu merpati teman-teman merpati yang lain ya, solusi teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan untuk apa namanya beli dari produknya Pak Edi sendiri, teman-teman pastilah teman-teman merpati kan banyak relasinya. Nanti bisa konfirmasi ke apa ya perawatnya, kalau enggak langsung ke Pak Edi sendiri kan bisa ya. Nomornya sudah pasti banyak lah. Inbox Facebooknya juga ada. Tinggal nanti inbox dan lain sebagainya. Kalau enggak tanya-tanyalah ke teman-teman yang lain. Ini jamu mutiara ini bisa didapatkan ke Mutiara Merpati langsung. Mutiara langsung, bisa cari nomor saya gampang ke Facebook, IG ada. Atau di reseller terdekat di kota Anda. Oh gitu. Itu sudah ada 60-an reseller. Berarti nggak mudah, mudah banget nyarinya ya. Kayak kolong meja itu udah hampir rapet ya. Kayak Bandung ada berapa reseller, Kebumen ada berapa reseller, Cilacap ada berapa reseller gitu. Mantap. Purwokerto sendiri ada beberapa reseller dan sebagainya ya. Terus bisa juga didapatkan di online. Oh, dapat online juga bisa. Online juga bisa ya, dari Shopee, Tokped ya, atau Lazada atau TikTok. Kalau punya Mutiara Merpati Kabupaten Banyumas. Kalau yang lain-lain itu mungkin punya reseller mutiara yang ada di Tegal, yang ada di Cilacap, yang ada di Bandung. Iya. Itu. Mantap pokoknya dari manajemen tim Mutiara atau NSF Mutiara. Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Edi. Mungkin cerita tentang hari ini cukup berakhir atau cukup sampai di sini. Mungkin ada pertemuan berikutnya untuk mengulas perawatan dan lain sebagainya, karena banyak yang perlu kita sounding juga ke teman-teman merpati tentang perawatan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman nanti bisa disaksikan ada di channel saya atau mungkin channelnya dari Pak Edi sendiri, bisa diikuti sendiri. Kalau channelnya Pak Edi kan udah jelas. Ya, Mutiara Merpati. Nah, makanya jadi ikuti terus untuk channel dari Mutiara Merpati dan kemudian dukung saya juga untuk meningkatkan dunia merpati agar ke depan bisa makin baik lagi. Nah, mungkin ada kalimat terakhir atau kata-kata terakhir dari Pak Edi untuk menutup cerita hari ini sebagai motivasi ke teman-teman merpati, silakan disampaikan. Ya, untuk buat teman-teman di Purwokerto ya, atau di semua daerah yang berada, jangan takut untuk main ke lomba, apalagi lomba nasional. Karena belum tentu namanya merpati di kolong meja ini belum pasti kencang pasti menang. Itu belum pasti. Jadi beranikan diri kalau belum ada kualitas, beranikan diri untuk ikut lomba ring, kalah, beranikan diri untuk ikut lomba utama. Itu pesan saya. Ya, mudah-mudahan omongan saya terbukti. Betul. Oke, luar biasa masukan dari Pak Edi sendiri. Intinya tetap semangat untuk teman-teman sebagai penghobi merpati agar supaya burung-burung merpati Anda itu bisa melejit dan kemudian nanti diketahui oleh banyak para owner agar supaya bisa kayak Pak Edi sendiri transaksi yang fantastis. Jadi intinya kuncinya satu, tetap semangat melatih burung kalian, tetap semangat untuk mengikut sertakan burung kalian di lomba-lomba yang fantastis atau lomba-lomba besar. Mari kita tutup bersama-sama untuk semua teman-teman merpati. Tentunya doa terbaik dari saya Pak Edi dan kemudian Pak Sigit juga. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat dan selalu dimudahkan segala sesuatunya. Dan akhir kalam untuk semua teman-teman merpati, salam satu hobi, sejuta teman merpati.